Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamijoyo, meminta PT Jakarta Propertindo atau Jakpro untuk segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau LPJ kegiatan Formula E pada legislatif. PSI meminta Jakpro jangan kencang di media sosial saja, padahal laporan ke DPRD belum disampaikan. Padahal PSI sudah meminta sejak tahun lalu. Bahkan revisi studi kelayakan pun belum diberikan. Oleh karena itu PSI berharap Jakpro dapat menyampaikan laporan dengan data yang rinci atas gelaran balap mobil listrik yang disebut untung 5,29 miliar itu. Karena laporan tersebut baru diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta lewat badan milik daerah dan Inspektorat DKI Jakarta. Ketua fraksi PSI DPRD DKI Jakarta juga mengaku heran dengan pernyataan keuntungan Formula E sebesar 5,29 miliar karena tidak sebanding dengan pembayaran uang komitmen fee senilai 560 miliar dari APBD DKI Jakarta. Kalau dibilang untung, tidak adil jika tidak menghitung pengeluaran APBD sebesar 560 miliar kemarin. Itu kan artinya masih sangat jauh. Terlebih, Jakpro masih harus membayar kekurangan uang komitmen sekitar 90 miliar. Nilai ini juga di luar pencairan dana 560 miliar. Masih ada utang kok berani ngomong untung. Sebelumnya, BUMD PT Jakarta Propertindo menyebut hasil audit kantor akuntan publik terhadap balap mobil Formula E menghasilkan keuntungan sebesar 529 miliar. Jakpro mengungkapkan, terdapat perbedaan dari laporan keuangan sementara yang dihimpun pada 30 September 2022. Hasil keuntungannya memang berbeda dari sebelumnya. Disampaikan waktu itu 6, sekian miliar, sekarang 5,29 miliar setelah diaudit. Lebih lanjut, hasil audit Formula E 2022 telah rilis dan ia mengatakan bahwa hasil audit Formula E dinilai wajar, sudah keluar minggu kedua bulan ini, pokoknya Januari. Ia menyebut bahwa proses audit ajang balap mobil Formula E dilakukan oleh kantor akuntan publik Jojo Sunario. Sebelumnya, hasil audit itu diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta dan Inspektorat DKI Jakarta. Memang PSI selalu mempertanyakan hasil audit Formula E, namun usai keluar mereka tidak percaya. Hal ini sudah terjadi sejak Anies Baswedan masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Meskipun tidak dihiraukan sponsor BUMN, Formula E justru mampu kalahkan keuntungan dampak ekonomi MotoGP Mandalika. Data tersebut diungkapkan oleh Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF. Ada 30 sponsor dari pihak swasta saat Formula E Jakarta, namun tidak ada satupun dari perusahaan BUMN di sana. Meski demikian, Ketua Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni mengatakan tidak ingin memaksakan BUMN untuk menjadi sponsor. Sponsor saat itu 31 karena Pertamina sudah dicoret dari pihak swasta yang pasti BUMN belum memberikan sponsor. Sementara peneliti Indef M. Rizal Taufikur Rahman mengungkapkan bahwa dampak ekonomi Formula E ternyata lebih besar dari MotoGP Mandalika. Hal itu disampaikan dalam diskusi yang dipandu oleh Aiman Wicaksono di YouTube Universitas Al-Azhar Indonesia. Yang saya ingin sampaikan adalah hasil kajian kami dari Indef, pure kami independen. Meskipun kami disupport budgetnya oleh kedua lembaga ini, kami tetap harus independen based on data. Publik pun bisa melihat kalau dua hal, Mandalika dan Formula E pasti independen lah. Ya, pasti. Karena publik pasti akan melihat dua hal itu adalah dua yang berseberangan. Ya. Apa bedanya antara Formula E dengan Mandalika dari sisi untung rugi? Baik, dua-duanya adalah kegiatan event nasional. Event nasional yang mendunia. Ini harus dirawat, harus dikembangkan. Intinya itu dulu. Jangan dikontradiktifkan. Ini adalah aktivitas ekonomi. Ini adalah yang bisa menumbuhkan sektor wisata. Yang mestinya kita mendorong ini. Kami menghitung dua-duanya. Kami hitung dampak langsung ekonominya dan dampak tidak langsungnya. Hasilnya dampak langsung untuk, ya kebetulan saya bawa dua-duanya, dua-dua data. Dampak langsung untuk EPRIK Jakarta, langsung ini pembiayaannya saya hitung atau kami hitung dari alokasi CAPEK, alokasi OPEC, kemudian juga komitmen yang tadi disebut-sebut, fee, ya. Betul. In total 597 miliar EPRIK.
Formula E ya, Formula E. 597 miliar rupiah. Betul. Untuk satu kali pelaksanaan. Satu hari itu, Oke, baik. hari itu. Ya, mulai dari persiapan sampai hari itu. Ya. Kemudian kami hitung dampak terhadap ekonomi tidak langsungnya. JDP-nya terbentuk itu sebesar kalau kami menggunakan harga konstan, ya 2,1 triliun. Itu dampak ekonomi tidak langsung. Tidak langsungnya Berupa terhadap apa tuh biar PDB-nya. bisa dibayangkan? Apa tuh bentuknya seperti apa? Nah, ini terdistribusi terhadap beberapa faktor. Salah satu aja misalnya yang besar. Pertumbuhan ekonomi Oke, misalnya. 0,1% Oke. tumbuh. Kemudian juga PDRB per kapita 0,8%. Kemudian inflasi 0,03%. Investasi ya 0,32%. Oke, contoh investasi aja deh. Dari Oke. mana kemudian Formula E bisa mendatangkan investasi? Saya kira begini. Kami menganggap bahwa dana yang digelontorkan untuk Formula E itu adalah investasi. Investment. Artinya ada tambahan investasi untuk DKI Jakarta sebesar apa? Ya sebesar pengeluaran untuk membangun infrastruktur itu. Dan hasilnya ya positif ya, mendorong, kalau bicara investasi pasti mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Oke. Dalam paparannya, MotoGP Mandalika memiliki dampak ekonomi dan keuntungan 2 kali lipat dari modal yang dikeluarkan. Sementara Formula E melampaui jauh hingga hampir 4 kali lipat dari modal yang dikeluarkan dalam balap mobil listrik tersebut. Investasi di DKI Jakarta untuk kasus ini jauh lebih efisien dibandingkan dengan Mandalika. Indef menjadi peneliti dampak ekonomi kedua acara balapan tersebut. Formula E merupakan kegiatan balap mobil listrik internasional yang dibiayai oleh BUMN di Jakarta. Sementara MotoGP dibiayai oleh APBN dengan sponsor utama BUMN. Ketika MotoGP Mandalika, Indef diminta langsung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sedangkan saat Formula E, Indef diminta langsung oleh Jakpro meneliti dampak ekonomi balapan tersebut. Pihaknya menggunakan metodologi yang sama dalam melakukan penelitian, yakni model keseimbangan umum. Bagi orang ekonomi tahu persis metodologi ini. Peneliti Indef menegaskan hasil kajian tersebut murni independen, meskipun Indef didukung secara budget oleh kedua lembaga yang memintanya. Namun dalam hal ini harus tetap independen based on data. Dua-duanya adalah kegiatan event nasional yang mendunia. Ini harus dirawat, harus dikembangkan. Intinya itu dulu. Jangan dikontradiktifkan karena dua gelaran ini merupakan aktivitas ekonomi yang bisa menumbuhkan sektor wisata yang mestinya didukung semua pihak. Indef menghitung dampak langsung dan tidak langsung secara ekonomi dari Formula E dan MotoGP Mandalika. Hasilnya dari modal yang dikeluarkan 594 miliar.